Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching terhadap supervisi akademik. Namun sebelum itu, kami sebagai anggota CGP Angkatan 7 akan memperkenalkan diri. Saya Sunarti sebagai observer, kemudian Ibu Valentina Retna Rahayu sebagai coach, dan Ibu Supriyatin sebagai co-chair. Assalamualaikum Ibu Valen. Waalaikumsalam Ibu Sunarti. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu Sunarti kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Sepertinya Ibu Valen lagi ceria ini. Kok mulai tadi saya lihat berbinar-binar wajahnya. Iya benar. Hari ini lagi bahagia, berseri-seri wajahnya. Kira-kira apa yang bisa membuat Ibu Valen bahagia hari ini? Oh banyak hal, karena hari ini kegiatan kita dan kita bisa ketemu. Terus hari ini kan ada kegiatan coaching juga, jadi saya sudah mempersiapkan diri dengan baik sehingga hari ini saya merasa bahwa suasana hati saya itu sedang lagi baik dan bahagia. Ngomong-ngomong, Ibu Valentina mau melaksanakan coaching, tentunya di sini menggunakan alutsista ya Ibu Valen. Ya, saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Supriyatin tentunya dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Supriyatin. Baik. Namun sebelum itu Ibu Valen ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan coaching yang akan Ibu Valen laksanakan dan Ibu Supriyatin. Yang pertama ini Ibu Valen, kompetensi apa perlu dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira Ibu Valen bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi Ibu Valen? Kemungkinan saya akan fokus kepada kompetensi yang pertanyaan berbobot. Jadi Ibu Valen pada kegiatan kali ini ya akan fokus kepada kompetensi pertanyaan berbobot ya Ibu Valen. Iya. Sekarang pertanyaan yang terakhir nih Ibu Valen. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian yang saya tuju hari ini adalah mendapatkan solusi dari coach saya, dan mungkin juga munculnya ide-ide baru, atau mungkin juga saya akan juga menstimulasi pemikiran coach agar lebih terbuka lagi. Luar biasa rencananya Ibu Valentina untuk pelaksanaan coaching hari ini. Baiklah, saya di sini akan membantu Ibu Valen untuk melakukan observasi apakah Ibu memenuhi target pada
pelaksanaan coaching hari ini sesuai dengan indikator pencapaian yang Ibu sampaikan barusan. Boleh ya Ibu Valen? Iya, boleh, silakan, monggo. Terima kasih Ibu Valen. Jadi tugas saya di sini sebagai observer membantu Ibu Valen untuk melaksanakan coaching terhadap Ibu Supriyatin. Terima kasih Ibu Valen. Baik, Bu Sumarti. Halo, assalamualaikum Bu Supriyatin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Semoga hari ini Bu Supriyatin mendapatkan kelancaran dan kemudahan ya. Nah, Bu Supriyatin, bagaimana? Apa saja yang mau didiskusikan hari ini kepada saya? Ini saya akan mendiskusikan mungkin ini boleh dikatakan sharing, bisa juga dikatakan curhat saya. Boleh, monggo. Yang nantinya dapat membantu saya untuk menyelesaikan suatu permasalahan terhadap anak didik saya. Oke, siap. Begini, Ibu Valen, di kelas sana ada salah satu siswa yang dalam pelaksanaan pembelajaran, bahkan di luar pembelajaran, siswa ini selalu membuat aneh seperti itu. Dia itu setiap harinya tidak enak kalau tidak meluangkan waktunya untuk membuat teman lainnya itu menangis di kelas ataupun di luar kelas, baik terhadap teman sekelasnya ataupun terhadap adik-adik kelasnya, seperti itu. Sehingga ini menjadi suatu pemikiran terhadap saya di setiap harinya, bagaimana sih untuk dalam menyikapi saya terhadap anak didik saya yang satu ini, seperti itu, bukan masalahnya. Iya. Kira-kira menurut Bu Supriyatin apa penyebabnya? Menurut saya, setelah saya melakukan sedikit penelitian terhadap anak ini, ternyata ini Bu Valen ya, yang pertama itu kurang adanya kasih sayang dari kedua orang tua, kurang adanya perhatian. Dan lagi anak ini kurang disukai oleh teman-temannya, artinya tidak diterima oleh teman-teman. Ya karena tadi mau gimana diterima sama teman-temannya. Dia kalau sama temannya baik di kelas ataupun di luar kelas, dia itu senangnya dijahil, harus temannya harus nangis. Kalau sudah nangis dia bahagia. Nah, seperti itu. Kira-kira anak itu dalam saat belajar, dalam pembelajaran sehari-hari gitu ya, dia itu tertariknya pada apa? Anak ini tertariknya itu dia sukanya itu hanya melaporkan temannya itu yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, seperti itu. Dia sukanya seperti itu. Dia suka melapor saja. Ini loh Bu, tadi waktu ibu guru ke kantor, ini loh teman ini tidak mengikuti kegiatan, dia main, dia bercanda. Semuanya seperti itu di dalam kelas Bu Valen. Ya. Berarti dalam pembelajaran dia belum aktif dalam pembelajaran ya, meredam kegiatannya untuk jahil kepada teman-temannya. Itu biasanya Bu Supriyatin apa yang dilakukan? Yang sudah saya lakukan itu adalah memberi tanggung jawab kepada memberi tanggung jawab.
diberi tanggung jawab penuh. Yang pertama itu di dalam kelas kepada si anak ini. Intinya anak ini saya jadikan si keamanan di struktur keamanan. ya, Ya, bagus, si bagus. keamanan di dalam kelas, sehingga menurut saya jika anak ini sudah diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan di dalam kelas, si anak ini sudah tidak punya waktu lagi dan tidak punya niatan lagi untuk menjahil teman-temannya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ketika anaknya itu mempunyai sikap yang menurut saya ya hiperaktif ya kepada teman-temannya, Bu Supriyatin itu memberi tanggung jawab kepada anaknya sebagai si keamanan di kelas, gitu ya? Iya, benar sekali Bu Paling, seperti itu. Kira-kira ada cara lain nggak selain memberi tanggung jawab sebagai si keamanan di kelas? Ya, selain saya itu memberi tanggung jawab terhadap si anak ini, yang saya lakukan itu yang pertama, selanjutnya itu melakukan pendekatan kepada si anak ini, dengan setiap harinya itu saya memperhatikan dan selalu memanggil anak ini agar anak ini merasa diperhatikan Betul. Diperhatikan oleh gurunya. Kemudian saya sering bercerita-cerita dengan si anak ini, menanyakan bagaimana di rumahnya, kegiatan di rumahnya, kebersamaan bersama keluarga, seperti apa, sering cerita-cerita seperti itu. Akhirnya si anak ini merasa diperhatikan. Ya, bagus sekali ini ternyata ya langkah-langkah yang jenengan lakukan ini bagus, dan mungkin kemungkinan ini bisa nggak berhasil nggak untuk meredam kehiperaktifannya anak itu di kelas? Insya Allah dengan apa yang akan saya lakukan ini, cara-cara yang akan saya lakukan ini, insya Allah saya yakin benar dengan cara-cara yang akan saya lakukan ini akan dapat meredam hipernya si anak ini, sehingga akan mengurangi kejahilannya baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, seperti itu. Selain apa itu tadi pendekatan, terus membuat anak merasa diperhatikan, merasa diterima, mendapatkan kasih sayang, mungkin ada cara lain Bu Supriyatin? Menurut Bu Supriyatin? Cara saya selanjutnya itu Bu, saya itu kepingin menemui keluarganya. Iya, dengan apa ya, semacam kunjungan lah. Iya. Kunjungan kepada keluarga si anak tersebut, berbincang, berkomunikasi dengan orang tua ataupun walinya. Anak ini di rumah hanya bersama mbah Utinya, mbah yang gitu ya. Karena orang tuanya itu lagi usia seperti itu. Jadi si anak ini hanya berdua dengan mbah perempuannya, di mana benar sekali dia kurang kasih sayang, karena mbah ini juga harus berjuang penuh dalam kehidupan sehari-harinya, dari belanja sebagai buruh tani loh Bu Kalen. Iya. Kenapa? Menyambung hidupnya bersama cucunya yang satu-satunya seperti itu. Untuk orang tuanya ada kabar atau bagaimana? Biasanya kalau orang yang kerja di luar negeri itu biasanya tidak ada kabar kan Bu? Jadi Alhamdulillah ada kabar ya? Alhamdulillah ada kabar ini Bu Kalen. Ya, berarti masih ada perhatian dari orang tuanya. Mungkin masih ada komunikasi berarti ya? Masih ada komunikasi. Bagus sekali langkah-langkahnya Bu Supriyatin ini untuk menemui keluarganya sehingga mengetahui latar belakang siswanya sampai sedetail itu ya.
Oke, Nah, nah, dari apa yang Ibu Supriyatin sampaikan tadi, bisakah Bu Supriyatin itu menceritakan kembali apa-apa yang akan Bu Supriyatin lakukan baik, setelah langkah-langkahnya? baik. Terima kasih Bu Valen tentang langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menghadapi atau ya apa menyelesaikan sebagai solusi lah pada permasalahan pada peserta didik saya ini. Yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan terhadap siswa saya ini dengan cara yaitu tadi setiap harinya saya harus eh, apa ya berinteraksi dengan anak ini secara khusus ya. Kemudian langkah dan si anak ini merasa senang karena merasa diperhatikan sehingga sudah apa ya dekat sekali dengan saya. Kemudian langkah yang kedua itu tadi saya memberi tanggung jawab kepada di dalam kelas dengan menjadikan anak tersebut menjadi si keamanan. Keamanan. Di dalam kegiatan pembelajaran si anak ini akan mencatat atau menulis anak-anak yang tidak melaksanakan tugas, baik tugas di rumah ataupun di tugas kelompok dan semuanya. Ini yang sudah diisi ke anak seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menemui keluarganya. Menemui keluarganya. Menemui keluarganya tadi dengan membawa buku kunjungan, silaturahim, berbincang-bincang dengan keluarga. Artinya menyamakan pembelajaran saya. Maksudnya langkah-langkah saya yang akan saya lakukan itu menyamakan dengan apa yang harus dilakukan oleh keluarga di rumah seperti itu. Ya luar biasa sekali, itu bagus sekali Bu Supriyatin. Sebenarnya Bu Supriyatin itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri loh. Ini tadi kan memang situasional, kondisional. Jadi memang anak yang hiperaktif ini memang harus diperlakukan seperti yang dikatakan Bu Supriyatin ini, dan ini bagus sekali untuk kedepannya Bu Supriyatin. Nah, kira-kira Bu Supriyatin, komitmen apa yang akan dilakukan Bu Supriyatin selanjutnya dalam hal penanganan anak-anak yang hiperaktif di kelas seperti ini? Baik, untuk komitmen saya ke depan untuk menangani anak-anak yang hiperaktif seperti ini itu satu, yaitu melakukan pendekatan kepada siswa, sehingga dengan pendekatan kita bisa tahu permasalahan apa sebenarnya yang terjadi kepada anak didik. Nah, dengan pendekatan tersebut kita tahu nantinya yang menyebabkan latar belakangnya ya, sehingga anak ini menjadi hiper seperti itu. Jadi adanya pendekatan kepada siswa. Itu Ibu Valen. Lalu mungkin ada nggak Bu yang membantu Ibu Supriyatin untuk melaksanakan komitmen yang Ibu sampaikan tadi? Ya, ada. Tentunya saya ini juga berkolaborasi ya dengan penanganan sejawat, juga dengan kepala sekolah. Saya untuk melakukan seperti ini biar apa? Biar hanya tidak wali kelas saja, saya saja yang melakukan pendekatan sehingga anak ini merasa diperhatikan seperti itu. Jadi guru-guru lain ya, terutama guru agama. Guru agama ini yang nantinya bisa, karena ini siswa saya ini sudah hipernya luar biasa Bu Valen ya, sehingga kalau saya itu berkolaborasi dengan guru agama, saya bisa meminta bantuan kepada guru agama untuk melakukan semacam mungkin kegiatan yang bersinergi dengan jenengan. Iya, seperti itu. Sehingga dengan anak ini melakukan
eh, apa ya, seperti apa dilakukan setiap harinya itu, mau masuk kelas itu disuruh berwudu untuk mencairkan otaknya dan juga emosionalnya yang setiap hari itu dengan terapi. Nah, Terapi. dan terapi dengan terapi melakukan wudu setiap harinya. Apakah sudah berwudu? Karena di dalam kelas itu kemarin ya, saya setiap harinya itu saya membaca surat-surat pendek seperti itu. Dan kami tekankan memang kepada siswa untuk selalu punya wudu dulu untuk masuk ke dalam kelas. Nah, si anak ini mungkin dengan terapi berwudu sehingga dapat meningkatkan emosionalnya. Jadi kalau anak ini meminta bantuan kepada guru agama, bisa juga, bahkan semua guru bisa, apalagi kepala sekolah sangat bisa dibantu. Namun kan kalau kepala sekolah interaksinya dengan anaknya itu kan kurang. Mungkin kalau guru olahraga dari sama guru agama itu apa ya, perannya itu sangat penting sekali untuk solusi saya ini, Bu Valen. Kalau di guru olahraga ini juga saya meminta bantuannya tugas anak ini dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Ini diberikan tugas seperti itu. Anak ini diberikan tanggung jawab sebetulnya jadinya untuk menghandle kegiatan olahraga, baik di kegiatan yang di sekolah ataupun di kegiatan ekstra kurikuler seperti itu. Luar biasa sekali perencanaannya Bu Supriyatin. Saya yakin Bu Supriyatin itu nanti akan bisa menjalankannya dengan baik dengan tim-timnya Bu Supriyatin tadi yang dari guru agama dan guru olahraga. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan agar anak ini bisa tidak terlalu hiperaktif. Tapi karena memang Bu Supriyatin sudah mengidentifikasi juga apa penyebabnya, mungkin kegiatan-kegiatan selanjutnya akan lebih mudah untuk dilakukan Bu Supriyatin. Nah, gimana Bu Supriyatin? Apakah sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang sudah disampaikan tadi? Alhamdulillah Bu Valen ya. Dari perbincangan kita tadi, dari awal sampai akhir, yang semula saya agak ragu akan melaksanakan semua rencana solusi yang akan saya laksanakan dengan bantuan Bu Valen yang menguatkan saya dari tadi itu, saya lebih komitmen lagi untuk melaksanakan semua rencana-rencana yang akan saya laksanakan ini Bu Valen. Artinya apa ya, saya akan benar-benar melaksanakan. Sudah tidak ada keraguan lagi dalam hati saya untuk melaksanakan beberapa cara yang ingin saya laksanakan sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan terhadap siswa saya yang hiper ini. Iya, bagus. Alhamdulillah saya juga ikut senang juga. Bu Supriyatin sudah menemukan solusi dari permasalahannya dan kebetulan saya juga kepo nih Bu Supriyatin dengan hasilnya ini nanti. Mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi ya. Karena saya ingin ketemu Bu Supriyatin, ingin tahu hasilnya bagaimana. Wah, luar biasa sekali pelaksanaan coaching hari ini. Saya lihat sangat menarik sehingga saya terinspirasi dari percakapan yang Ibu Valen lakukan dengan Ibu Supriyatin. Terima kasih Bu Sunarti. Luar biasa. Ini Bu Valen, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan pertanyaan coaching ini. Yang pertama, Ibu Valen, apa indikator keberhasilan dari pelaksanaan coaching yang Ibu Valen lakukan? Yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan indikator dan juga sesuai dengan alur Tirta. Ada tujuan sudah saya identifikasi, terus
tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah saya sampaikan secara runtut tadi kepada Bu Supriyatin. Dan juga saya Ya, juga menggali betul, sudah terdengar tadi. Iya. Iya. Pertanyaan yang kedua ini Bu Valen. Kemudian setelah pada awal-awal sebelum pelaksanaan coaching, Ibu Valen kan fokusnya ke kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi saya amati sudah terlihat. Jadi Ibu Valen sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga Ibu Supriyatin bisa tergali informasi sehingga ada rencana dan juga komitmen ke depannya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya Ibu Valen ya. Selain kompetensi pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu Ibu Valen tingkatkan dalam pelaksanaan coaching selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di kegiatan selanjutnya itu mungkin mengembangkan yang mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa itu, biar coach yang lebih fokus, yang lebih perhatian lagi kepada coach, dan juga mungkin ekspresi saya juga lebih berempati lagi, dan itu yang harus saya tingkatkan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Menarik sekali. Sekarang ini pertanyaan terakhir ini Ibu Valen. Menurut pendapat Ibu Valen sebagai coach, bagaimana hasil dari coaching yang Ibu Valen laksanakan itu? Baik. Kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan tadi menurut saya itu sudah sangat baik sekali. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan, bisa menggali ide-ide baru dari Bu Supriyatin, dan juga saya juga berusaha untuk mencari kata-kata kunci yang disampaikan oleh Bu Supriyatin, sehingga saya bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang tepat, dan Bu Supriyatin bisa yang awalnya tidak terpikirkan, langkah-langkah yang tidak terpikirkan, sehingga jadi terpikirkan menjadi ide dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Ibu Supriyatin. Saya setuju sekali dengan hasil yang disampaikan Ibu Valen. Karena sudah terlihat jelas itu artikelnya sudah jelas, kemudian prinsip-prinsip coachingnya juga sudah terlihat, kemudian kompetensi inti dalam coaching juga sudah nampak seperti itu Ibu Valen. Karena Ibu Valen sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian di situ ada presence. Saya lihat, saya amati itu dari kontak mata dan juga gestur tubuh serta penegasan yang Ibu Valen berikan terhadap Ibu Supriyatin itu sudah luar biasa Ibu Valen. Saya terinspirasi ya dari kegiatan coaching yang Ibu Valen laksanakan hari ini. Mudah-mudahan pada saat coaching selanjutnya Ibu Valen lebih semangat dan juga lebih menguasai kompetensi tentang coaching. Siap. Terima kasih atas waktunya Ibu Valen. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih atas masukannya, Bu Sunarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.